Oke, jadi ceritanya Mbak. Mbak siapa? Mbak Nuni Arsiana bareng. Oke. Ya biasanya podcast awal minggu tuh isinya tentang keresahan saya. Saya banyak ngomongin tentang akhirnya ini sih banyak tentang fame atau anything yang menurut saya tuh lucu. Tapi sesekali pengen ngadirin yang agak berbeda. Kayak bulan lalu saya wawancara NGO Amnesty International, mereka bergerak banyak untuk membela hak-hak manusia. Nah kali ini kita menyebutnya apa? Expertise ya, sebagai ahli, praktisi. Boleh. Praktisi apa? NLP, Okay. Neuro Linguistic Programming. Oke. Yang pas pertama kali ngobrol saya nyebut itu, tiba-tiba di Instagram saya semua iklannya NLP gitu kayak apa? Saya ngirim kali ya. NLP itu apa sih? Sesuai namanya NLP, Neuro Linguistic Programming. Neuro itu kan kaitannya sama otak, sama syaraf. Linguistik kaitannya dengan berbahasa, pola bahasa. Nah, programming itu sebetulnya mewakili perilaku. Gitu ya. Itu terleknya itu. Tapi sebetulnya apa sih NLP itu? NLP itu sebuah metode untuk memodel atau meniru orang lain untuk bisa lebih excellence. Jadi contoh seorang Adri gitu kan. Seorang Adri nih hebat banget sih gitu. Kok bisa sih stand up comedy kayak gitu? Terus kita semua nih pada pengen tahu kayak apa ya gitu. Nah, seorang Adri ini sebetulnya punya struktur pikiran, atau pola yang ada di kepalanya gitu ya, seperti collage itu ya. Jadi kotak-kotak kolase gitu ya. Itu ada rumusnya. Kenapa bisa act seperti itu? Nah, NLP itu mempelajari struktur pikiran manusia untuk bisa kita copy paste. Jadi kalau saya pengen jadi kayak kamu nih, saya masukin USB ke situ, terus saya pasang di sini, gitu. Gimana caranya saya download, terus saya installing, terus saya program, saya start button, pik. Nah, NLP itu belajar itu. Gitu. Tapi itu. Kenapa penting untuk mengemulate seseorang? Iya, karena kalau kita udah belajar itu, gitu ya. Kalau kita udah belajar itu, kita tuh segalanya jadi lebih mudah untuk melihat kehidupan. Tapi intinya ya gitulah. Gimana caranya kita kalau kita udah tahu mengenai struktur pikiran manusia, kita jadi lebih mudah untuk misalnya lebih fleksibel dalam pergaulan, dalam pekerjaan. Karena kan tadinya kita bukan orang yang fleksibel, saya pengen fleksibel kayak si itu, gitu kan? Terus gimana caranya? Nah, gitu kira-kira. Tapi bukan cuma copy paste, ada strukturnya. Gitu. Terus ya. Tapi itu menarik sih, maksudnya saya jadi mikir apa saya yang sekarang juga mengcopy banyak orang. Maksudnya tadi nyebut gitu, misalnya dalam konteks stand up aja, saya ada beberapa nama yang langsung keluar yang benar-benar saya tiru pola pikirnya, maksudnya. Tapi saya nggak pernah sadar itu bagian dari NLP karena belajarnya cuma kayak, mungkin dulu ada yang ingetin, kalau Lionel Richie bilang tuh back steal and borrow gitu. Pokoknya back steal and borrow, udah back steal and borrow aja semua sampai akhirnya ketemu titik di mana kayak oke, ini semua udah nggak dibutuhin lagi. Yang diri sendirinya akhirnya bisa keluar gitu. Tapi menuju diri sendirinya itu, kalau di bela diri itu bilangnya menuju authenticity itu tuh harus dapetin semua and then sampai ngelupain semua untuk dia. Jadi ada kaitannya dengan... Ada banget. Jadi sebetulnya kenapa orang itu sukses, kenapa kita punya goal gitu ya, kita mau setting goal gitu kan. Sebetulnya gampang aja gitu. Kita mau setting goal seperti apa? Karena mereka bisa sukses. Kenapa kita enggak? Nah, kenapa mereka bisa jadi sukses? Itu kan pasti ada polanya dong. Gitu. Apakah mereka juga mempola orang lain lagi gitu kan? Iya, itu pasti gitu. Tapi apakah mereka ambil the whole package atau mereka seperti Adri ambil segini, ambil segini, and then absorb gitu ya, diabsorb terus you have your own model gitu kan, terus dia simulasi gitu. Jadi bisa dipakai apa aja, Dri. Di pemetaannya gimana emang kalau ngelihat orang
Nah, jadi cerita sederhananya gini, gunanya dulu ya. Jadi tadi NLP itu sebetulnya gunanya itu supaya kita lebih fleksibel. Betul. Terus kita juga lebih bisa mengatur internal state kita. Kondisi pikiran, kondisi perasaan, kita jadi tahu. Karena ada banyak gitu ya yang kita sebut dengan prinsip-prinsip kehidupan ala NLP. Antara lain adalah the map is not the territory. Jadi maksudnya gini. Maksudnya gini. The map is not the territory. Jadi gini, yang Adri bilang itu Bandung menurut Adri apa? Pernah ke Bandung? Iya. Atau cari yang Bandung menurut saya dingin. Kota pelajar. Bandung tuh kota pelajar kan, terus banyak jajanan, makanan enak-enak. Ya, kamu kan mapnya dingin. Kalau saya mapnya Bandung itu mapnya panas karena saya rumahnya di Bandung Selatan. Jadi beda perspektif. Iya, jadi map kita itu belum tentu realitas yang sebenarnya. Betul. Gitu. Nah, kalau kita punya prinsip itu, kita kan menilai orang lain lebih nyaman ya. Ya kan? Karena you don't enforce apapun ya. No, karena kita lebih respect orang lain. Betul. Gitu. Atau lagi misalnya kalau yang suka saya pakai di pekerjaan, yang saya suka sharing ke orang adalah there is no failure, only feedback. Jadi yang ada gagal. Gitu. Gagal itu kalau lo memutuskan lo berhenti melakukan. Betul. Ya, jadi kita tuh di NLP kenal yang kayak gitu-gitu. NLP itu mirip dengan The Secret nggak sih? Kayak positive reinforcement terhadap pikiran. Kalau The Secret kan cerita tentang kalau punya goal, bisa. You repeat it long enough, it becomes the belief, and then itu jadi gravitate towards us gitu. Sebetulnya itu bukan spooky. Banyak yang orang kira itu spooky kan. Waduh, mana mungkin sih gitu kan. Nah sebetulnya enggak. Jadi sebetulnya itu manusia itu hidupnya itu dari 5 hal. Visual, apa yang mereka lihat, auditory, apa yang mereka dengar selama hidup mereka, fakok, kinestetik, itu apa yang mereka rasa atau raba, terus olfactory penciuman, sama gustatory, pengecap. Adri yang kayak, kamu orang daerah mana? Sukunya? Bapak orang Jakarta, ibu Padang. Padang. Makannya Padang-padangan kan, gitu kan? Saya orang Jawa, gitu. Kita beda kan? Iya betul. Cara makannya aja pasti di rumah beda. Betul. Itu karena apa? Karena 5 fakok itu dibawa kan sejak lahir, betul. Gitu. Apa yang kamu lihat, mungkin kamu mirip orang tua kamu. Nah, manusia itu jadi yang sekarang. Even si Nuni nih, misalnya si Nuni itu pemarah. Sekarang itu it must be something behind. Bahkan kita semua secara ilmu sudah mengakui bahwa itu juga dari mulai di dalam kandungan. Ya kan? Jadi bahwa si bayi itu dengerin ibunya sedih, makanya dia jadi penyedih gitu karena dia inget dan rasa. Inget tuh nggak pakai conscious. Inget tuh pakai pikiran bawah sadar. Dia inget rasanya dulu, gitu. Jadi bicara The Secret, ya itu sebetulnya ilmiah banget. Jadi, saya juga nggak ngerasa itu nggak ilmiah. Maksudnya pengen tahu aja kemiripannya tuh ada di mana. Karena saya juga percaya apa ya istilahnya, kayak alpha beta thinking gitu kayak. Kalau alpha tuh udah kita yang mutusin mau situasi mau kayak apa kayak gua akan terabas semua gitu. Ya beta tuh lebih kayak orang yang dia perlu wishing yang lainnya tuh tepat pada saat situasinya dan baru gue bisa masuk. Maksudnya dia wishing ya kalau diulang-ulang cukup sering ya itu akan berubah gitu. Makanya sekarang para praktisi pendidikan apapun stand up comedy itu kan juga mendidik kan isinya gitu kan. Nah itu sebetulnya mereka adalah model-model NLP tuh, gitu. Dan mereka sekarang banyak memperdalam ilmu itu. Karena apa? Karena itu membuat hidup mereka lebih mudah.
gitu untuk deliver the content, untuk juga menerima kontennya. Karena kembali lagi hidup kita dari apa yang kita lihat. Si Nuni yang marah-marah mungkin karena dia lihat gaya orang tuanya dulu begitu, bisa aja kan, gitu kan. Jadi ya itu semua jadi karakter, Nah karakter itu mesti dilihat belakangnya apa, gitu. Jadi NLP itu sebetulnya memahami itu semua, belajar untuk memahami itu semua. Oh, jadi kayak sifat menjadi seperti ini, behavior apa tuh nothing caused by accident ya. Itu semua udah Nah, terus kalau orangnya pengen nggak menjadi itu, maksudnya terutama kasus yang dibawa lebih banyak traumanya misalnya, mengganti persepsi tentang ya tadi failure gitu, relationship, commitment. Oke, dari nggak pede dulu ya. Iya, dari nggak pede. Misalnya nggak pede ya. Gampang kan banyak nih orang nggak pede ya. Ya betul. Makin kesini makin banyak orang nggak pede. Kreatif tapi ngomong sama lawan jenis nggak bisa. Siapa tuh? Nggak tahu, banyak banget lah. Keresahan banyak orang tuh. Oke, jadi kalau bicara nggak pede. Cinta mati tapi nggak pernah negor. Saya nggak ngerti sih sejujurnya. Gitu ya. Kenapa makin gitu? Kasian ya lo. Gitu ya. Oke, jadi nggak pede itu, jadi self confidence itu sebetulnya ada sejarahnya. Nggak muncul begitu aja. Manusia itu dilahirkan seperti kertas putih, gitu. Jadi Allah tuh menciptakan manusia tanpa kekeliruan, gitu. Kalau misalnya ada kekurangan itu given, itu kan ujian buat dia, gitu kan. Jadi sebetulnya kalau bicara sifat, manusia itu nggak kenal takut, fear, khawatir, sedih, dikecewakan, gitu kan. Buktinya apa? Ketika anak kita kasih deket setrikaan, kan dia maju aja mau pegang kan, nggak ada rasa takut, gitu. Jadi itu aslinya manusia. Tapi kenapa berubah? Itu sebetulnya karena pengalaman-pengalaman yang again and again and again. Nah kalau klien saya itu rata-rata kalau dia dibawa, istilah kami timeline gitu ya, dibawa mengingat ke masa sebelumnya, biasanya itu terjadi itu di usia 6 tahun ke bawah. Itu menarik banget. Tapi mulainya dari hal-hal yang sangat sederhana. Misal, ketika dia lagi butuh banget orang tuanya nggak ada. Atau orang tuanya pergi dan, it's okay kamu apa mbak gitu. Gitu kan sederhana kan? Versi orang tua. Versi anak itu kamu meninggalkan saya. Nah itu teorinya ketika seseorang ditinggalkan, dia rasanya adalah sedih. Kehilangan seseorang atau kehilangan sesuatu. Sad itu sama dengannya itu kehilangan seseorang sama kehilangan sesuatu. So kalau orang bilang gue lagi sedih gitu kan, coba cek teorinya bener nggak? Karena orang suka salah kasih nama. Dia sebetulnya anger bilangnya sedih. Padahal anger itu equal sama dengan something unfair happening to me. Setuju nggak? Iya, setuju. Nggak, ini menarik banget. Saya baru konsultasi. Psikolognya bilang bahwa perasaan yang primal buat manusia itu sebenarnya cuma sedikit. Yang primal sama manusia itu kalau nggak salah dia cuma bilang love, lust, fight or flight response. Sisanya kayak pity, responsibility, anger, apa lagi dia bilangnya? Itu perasaan yang keluar karena social construct. Jadi karena jadi anak pernah di-neglect atau menjadi suami perlu melakukan apa, menjadi teman perlu apa, itu perasaan itu keluar. Dan itu kata dia berpegangan sama itu tuh nggak membuat progres apa-apa, sama itu harus ditinggalin, dia harus balik ke core-nya. Nah fight, flight, freeze itu konteks lain, nanti lain ya. Beda lagi. Tapi itu dasar banget sebetulnya. Betul. Dasar banget. Nanti kapan-kapan kita mulainya dari yang dasar itu. Ini bisa 3 episode kok. Oke, tapi kembali ke self confidence adalah mungkin dia tadi kita nyontohnya sedih ya, harusnya self confidence apa yang bikin anak di usia 6 tahun ke bawah dia mulai terusik rasanya. Gitu. Contoh adalah ketika dia 4 tahun dia disuruh tampil di depan umum. Itu makanya saya juga sarankan kepada para guru atau pendidik, coba deh kalau anak-anak itu pertama kali tampil, jangan suruh tampil yang bukan mereka kuasai. Oh oke. Tapi
Coba mereka suruh tampil sesuatu yang mereka kuasai, apa aja, setengah menit aja. Kira-kira dia pede nggak? Pede dong, gitu. Anak kalau nggak pede, itu pasti ada sebabnya. Kalau dia 4 tahun udah takut ke depan, itu ada lagi sejarahnya di belakang, gitu. 3 tahun kek, 2 tahun kek, even masih yang kita pikir anak nggak ngerti. Karena feelings itu berbicara. Kan kita menangkapnya kan dari sini, gitu kan? Gitu. Jadi apa itu confidence? Confidence itu sebetulnya adalah ketika dia ada event 1, dia low confidence. Event 2, low confidence. Confirm dong kalau gue begitu, gue pasti digituin. Diledek misalnya sama temennya, gitu kan? Begitu event ketiga, belum maju aja, dia udah punya feelings itu kan, the feeling is inside here. Gitu loh. Jadi, misalnya yang event ketiga nih, dia baru besok mau disuruh nih, ada presentation, dia sudah apa? Fear. Udah muncul baru, udah bukan self confidence lagi, fear. Fear kenapa? Karena dia simpan pengalaman buruk di masa lalu. Jadi, dia ibaratnya gini, orang tuh kayak gambar. Kayak pasang film. Kalau orang fear tuh pasang film. Sekarang gini, kalau orang khawatir, kejadiannya itu udah terjadi belum? Belum kan? Iya, semua projecting yang di depan ditarik ke sini. Iya, sebetulnya begitu. Sebetulnya adalah hal yang di belakang, dia taruh di kepala dia di hari ini, dia pasang filmnya as if will happening. Iya benar. Iya nggak? Saya orangnya gitu tuh. Itu berarti apa? Adri tuh pinter banget. You are very creative person. Iya betul. You act like a director. Sayangnya yang dipasang film horor melulu. Iya, keparnoan diri sendiri. Iya. Enggak, tapi saya pernah membahas ini bahwa hal yang membuat saya kreatif dan membuat saya stres, anxious, itu adalah hal yang sama. Karena semuanya rangkaiannya jalan terus otaknya. Dan itu mesti beresin. Jadi itu mesti ketemu dulu. Nah, ketemunya sebetulnya nggak usah. Walaupun saya seorang hipnoterapis, gitu ya. Tapi itu zaman sekarang nggak usah yang tutup mata Anda, gitu ya. Nggak usah, gitu. Jadi itu bisa diajak ke event sebelumnya, nggak usah ingat. Tapi karena apa? Subconsciousnya itu dia akan ngikut kok. Oke, kira-kira kapan kamu pertama kali merasakan hal ini? Tadi Bang ngomong gitu, aku langsung mikir kayak gue tahu nih momen pertamanya kapan. Pertama adalah gue main sama anak-anak kecil dan gak diajak main kalau nggak buat ngegenepin. Jadi bukan orang yang biasa diajak main. Kayak itu salah satu event pertama yang diinget deh. Sama. Bukan anak kecil yang, tahu kan anak kecil ada yang cute yang orang semua pengen main, ada yang nyebelin. Nah, saya tuh kayaknya yang sana. Jadi diajak main kalau misalnya nggak punya attract gitu ya. Ya, kalau misalnya pasukannya ganjil nih, udah buat genepin deh biar timnya adil. Kayaknya cuma itu doang deh. Exactly, betul. Jadi hal-hal kecil. Ya Allah, sedih banget. Tapi untungnya adalah kalau saya nggak terjadi itu, saya mungkin nggak bisa jadi komedian sih. Nah makanya Dri, kamu barusan bilang untungnya adalah, nah itu adalah meaning. Nah meaning yang itu lo bawa ke belakang, lo educate si Adri kecil itu. Paham maksudnya? Si Adri kecil kan masih feelingnya kan masih cek gitu kan. Ya kan? Nah barusan bilang untungnya adalah, nah itu udah meaning tuh. Udah jadi tuh. Jadi si Adri dewasa yang umur sekian itu gitu kan. Adri dewasa ini educate tuh si Adri kecil itu. Dri gitu kan. Kalau bukan karena lo sekarang Dri, dulu itu Dri, kayak lo gitu. Nggak jadi gue. Something like that gitu. Itu ada momennya juga tuh. Dulu ada momen di mana mungkin coming of age ya, puberty gitu, menyesal dengan kenapa sih situasi gua kayak gini tuh besar banget, sampai akhirnya di titik mungkin umur, tapi lama juga ya, mungkin 24 gitu ya, 24, 25 baru kayaknya kalau disuruh ngulang juga I would not change a thing deh. Kayaknya this is perfect the way yang jalan ini. Gitu. Karena gini, orang sukses mana sih gitu yang tiba-tiba sukses?
nggak ada. Nggak ada kan. Saya juga nggak ngerasa sukses sih, tapi maksudnya. Artinya jadi orang lebih baik itu kan melewati satu proses, melewati suatu pembelajaran dalam kehidupan, gitu kan. Jadi makanya tinggal gini, turning point-nya aja. Betul. Ya nggak? Makanya kalau mak doa tuh katanya, semoga anak gue kalau ketemu turning point itu nggak yang jelek-jelek gitu loh. Apa maksudnya? Yang nggak membahayakan diri. Yang nggak apa-apa. Iya, karena turning point itu pasti orang ketemu kan. Dan orang turning point kan ada yang 10 tahun, 15 tahun, yang 45, 50 baru turning point juga ada. Iya, kasihan banget tuh. Iya, kasihan kan. Kalau kita kadang-kadang kalau lagi bikin struktur film, karakter tuh selalu dibuat ada keinginannya, ada kebutuhannya, dan karakter akan sadar bahwa bukan keinginan yang dia butuhkan, dia harus mendapatkan kebutuhannya, dan itu dia harus ngelewatin yang namanya midpoint. Jadi kalau 45 baru ada turning point, dia selama itu ya nggak midpoint, dia panjang banget itu. Iya. Oke, nah sekarang kalau melihat ini bukannya mau sok-sok kayak kan setiap angkatan ngerasa selalu paling keren ya generasi sesudahnya katro gitu. Tapi kenapa inferiority ini besar sekali di era sekarang? Maksudnya saya sih bikin joke ya. Saya bikin joke gini, yang paling kesel ada denger ya, dapat surat orang gitu, "Bang, aku sih orangnya introvert," gitu. Saya tuh nge-tweet bilang ini, nggak ada introvert ngaku introvert, lu kayak Intel ngaku Intel aja gitu. Semua orang tuh embrace merasa dirinya introvert gitu. Atau ya nggak confident tadi gitu. Karena gini, nah menariknya gitu ya, sekolah ilmu yang saya pelajari ini itu nggak boleh judgement. Oke. No judgement ke orang, no judgement ke diri sendiri. Oke. Iya, karena kita percaya bahwa setiap orang tuh resourceful. Oke. Kita percaya bahwa semua orang punya sumber daya. Bedanya ada yang kompetensinya ini nggak kelihatan, belum kelihatan. Jadi dia ngumpet aja. Karena memang kalah sama lingkungannya. Iya. Gitu. Dia dibangun, dia berdiri atau dia bangun di sekitar orang-orang yang tidak menunjang tumbuhnya sumber daya dia. Gitu. Apakah dia bisa berubah? Yes. Kita kenal ada fixed mindset, ada growth mindset. Sekarang tinggal kalau ada orang yang ngaku introvert, sekarang gini aja, lu pilih yang mana? Iya. Lu mau berkembang apa enggak? Oke. Karena berkembang apa enggak itu yang memutuskan diri sendiri dulu. Apakah sosial media memperparah growth-nya seseorang? Harusnya enggak. Harusnya enggak. Oh, no, oke. Enggak. Tapi para pendidik tuh gitu. Jadi influencer harusnya influencer itu menginfluence yang benar. Oh, oke. Iya dong, karena kan orang-orang yang pakai ginian tuh ngapain? Karena dia nggak banyak sama teman-teman kan, banyak waktunya di sini. Jadi teman dia adalah ini. Nah, yang di sini itu good environment atau tidak? Oke, kembali ke environment tadi yang menunjang atau tidak menunjang ya? Iya dong, kan kita jadi kayak gini kan karena environment kita. Tapi sekarang tergantung kita mau lepas nggak dari situ. Contoh pendek, saya orang Jawa. Orang tua nenek moyang saya itu banyak yang guru. Untuk mereka orang Jawa guru itu ningrat, gitu kan. Tapi sebagian suku lain mengatakan pedagang itu ningrat, ya kan. Nah, orang tua saya pernah bilang begini, udah kita tuh emang orang sosial, nenek kamu tuh kegiatannya sosial, kakek kamu tuh dokter, pokoknya sosial. Kita tuh nggak bisa bisnis. Gitu. Beliefnya apa? Nggak bisa bisnis. Betul. Nah, so kita yang decide, kita mau nggak bisa bisnis seperti nenek moyang kita, gitu ya, atau kita mau decide sesuatu. So it's depend on yourself. Jadi sosial media gitu. Sosial media, lu follow siapa? Gitu. Adri, Adri, kamu educate apa sama masyarakat? Gitu. Karena judgement saya banyak dari. Karena makanya saya bilang gitu kan, hey, kalau lagi jelek di otak, jangan pegang HP. Karena itu influence people.
Nah, sekarang apa yang terjadi, Tri? Kenapa banyak orang introvert atau banyak orang yang inferior gitu kan? Karena jangan-jangan sosial media itu dilihatnya sebagai orang saling hebat-hebatan. Iya, iya. Gua nggak Itu udah kayak pasti. mereka. Nah, sebenarnya nggak perlu gitu. Kita kan punya uniqueness sendiri. Kita punya uniqueness. Harusnya kita beruntung ngelihat belajar dari seorang Adri, gitu kan? Kita, ya dong. Iya. Oke. Bukan nggak pede. Kok Adri bisa? Oh, gue nggak bisa. Kok Adri laku? Gue nggak laku. Gitu kan? By the way, saya nggak laku-laku banget tentu. Gitu ya. Paham ya? Iya, apa ngerti. Jadi maksudnya nggak usah gitu. Nggak usah gitu. Semua orang punya koridornya masing-masing. Terus ukurannya apa? 1% aja naik setiap hari. Sebenarnya ada dua sih yang membuat narasi di sosial media tuh dan saya pun juga udah terganggu banget. Satu, either tadi pameran hebat-hebatan betapa hidup gue tuh baik-baik aja, itu satu. Kedua, yang narasi lawannya betapa semua kesusahan tuh di-embrace. Jadi loneliness, depresi, itu kayak lu jangan main-main lo sama yang ke situ, tenggelam ke bawah nggak bisa naik sendiri loh. Nah, di NLP ada satu istilah yang mudah banget diikutin, adalah reframing. Frame dari kata bingkai. Reframing tuh bingkai ulang. Misalnya gini, ada orang yang yang selalu menunda-nunda pekerjaan, gitu. Nah, kalau kita ngelihatnya cuman yang negatif, kita bete dong, gitu kan. Tapi coba, apa sih hal positif dari orang yang menunda pekerjaan? Coba, kira-kira apa tuh? Careful. Yes, ya. Berhati-hati, terus dia bekerja cepat. Ya, jadi kalau kita punya pegawai yang dia menunda-nunda, udah dia orang tukang nunda. Tante jangan ngomong gitu di sini, Tante. Bisa jadi di embrace deadline nggak terpenuhi semua. Loh, enggak. Nggak, tapi but where do you draw the line? Maksudnya begini, jadi kalau sama orang yang suka menunda, 2 hari lagi lu selesai nggak mau tahu. Oke. Karena dia akan bisa kerja di time worknya sendiri. Ya, kerja di time worknya sendiri dan dia memang suka pressure. Kan bagus loh. Iya. Orangnya kayak gitu bagus loh. Gitu. Jadi kalau kita tahu format-format NLP itu, kita tuh kerjanya jadi sama orang lain tuh jadi kitanya tenang. Lebih sehat. Iya, kitanya sehat, betul.